الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, para pencinta ilmu dan para pendengar Radio Robani dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh dengan rahmat Allah, curahan hujan yang menyejukkan suasana di pagi ini. Mudah-mudahan sejuknya lingkungan kita dan di mana kita tinggal seiring dan sejalan dengan sejuknya hati kita dan tumbuh subur keimanan yang ada di dada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyirami rahmat dan kasih sayangnya serta ridha dan ampunannya untuk kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua diberikan Allah taufik untuk bisa meningkatkan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, para ayah dan bunda dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang menjadi dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar yang harus dibangun hubungan ayah dengan anak di dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta aplikasi teladan daripada kehidupan para salafus saleh rahimallahu taala ajmain. Pada pertemuan pertama perdana kemarin kita sudah bahas tentang 3 prinsip, yaitu prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu perbuatan yang kita bangun, yang kita arahkan, yang kita sampaikan kepada anak kita kecuali didasari dengan prinsip ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di dalam urusan ibadah kita sudah sampaikan 2 syarat yang menjadi tegak dan diterimanya ibadah kita. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi Tabaraka wa Ta'ala dan al-mutaba'ah. Ya, inilah yang menjadi dasar agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita maksud adalah ibadah secara umum. Ya, selain daripada salat, zakat, haji, puasa, termasuk hubungan, interaksi, komunikasi kita dengan anak kita, itu juga bagian daripada ya ibadah yang mesti kita ikhlaskan dan mesti kita tuluskan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya kita belajar tentang prinsip dasar yang kedua adalah alaqah fitriyah. Hubungan secara fitrah. Ketika kita berinteraksi dengan anak kita, kita telah diberikan Allah kecintaan fitrah, mencintai anak, mencintai keluarga, itu fitrah. Di mana ketika kita membutuhkan asupan-asupan yang dibutuhkan oleh jasad kita, maka secara ruhi kita juga membutuhkan asupannya berupa al-mahabbah, ya, kasih sayang, berlembah lembut dengan penuh santun kepada anak-anak kita. Itu adalah bagian yang patut kita syukuri karena harus kita landaskan hubungan kita dengan hubungan di atas fitrah yang telah Allah gariskan di dalam jiwa kita. Setelahnya kita membahas bahwa prinsip dasar hubungan kita dengan anak-anak kita adalah hubungan yang didasari oleh tanggung jawab dan amanah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa anak adalah karunia
anak adalah amanah, anak adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi ayah yang amanah, menjadi ayah yang tanggung jawab, menjadi ayah yang bersungguh-sungguh di dalam mendidik mereka. Sebelum anak-anak akan ditanya Allah tentang baktinya kepada kita, maka terlebih dahulu Allah akan menanyakan bagaimana juhud kita, usaha kita di dalam mendidik mereka. Apakah kita termasuk orang yang melantarkan mereka, ataukah kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mendidik mereka? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah nasihat bahwa kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita? Maka pemimpin harus menunaikan amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada yang dipimpinnya. Kita melihat pagi ini, adapun prinsip dasar hubungan ayah dan anak yang harus dibangun adalah hubungan yang terbangun itu harus didasari dengan sebuah kesadaran bahwa anak merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia merupakan nikmat dan karunia, maka sesungguhnya anak tersebut merupakan ujian bagi kita semua. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, al-abna min asbabil unsi wal bahjah, bahwa anak merupakan sebab dari sekian banyak sebab kita merasakan tenang dan kita merasakan bahagia. Wa hum zinatul hayatid dunya. Anak merupakan perhiasan dunia. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan dunia. Ya. Wal baqiyatus salihatu khairun indallah. Ya. Bahwa al-baqiyatus salihat lebih baik. Dan ternyata sekali lagi harus kita sadari bahwa anak merupakan sebab jiwa kita tenang dan sebab kita bahagia, karena dia merupakan perhiasan dunia. Nah, perlu kita ingat pula bahwa mereka adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, kemudian di satu sisi, di samping dia merupakan nikmat, anak juga sekaligus merupakan ujian. Nah, harus kita bangun, harus kita sadari itu semua kaum muslimin. Ya, anak kita tumbuh sehat, berkembang, sempurna, dan itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nah, dan ada orang yang Allah uji anak ketika hadir buah hatinya di rumah, kemudian dia telah menjadi anak yang menjadi penyejuk mata, tiba-tiba anak itu Allah panggil, tiba-tiba anak itu berpisah dengan ayahnya. Kita harus sadar sebagai ayah bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang merindukan kehadiran anak, lalu kemudian hadir dan tiba-tiba anak itu berpisah dengan kita, tentu ini merupakan perkara yang berat dan harus kita sadari itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berikan pendidikan, anak kita mulai berusaha, dan ketika usahanya mulai meningkat, mulai berkembang, lalu tiba-tiba ada ujian bahwa ternyata usaha anak kita ini tiba-tiba gulung tikar, bangkrut, dan akhirnya dia kembali kepada keadaan semula. Ini semua adalah ujian yang harus kita tahu dan harus kita ingatkan anak-anak kita semuanya. Ya, ketika anak kita kita harapkan menjadi bagian dari orang-orang yang bergabung di dalam pemerintahan misalnya, katakan dia anak masuk ke sebuah instansi pendidikan, perguruan tinggi untuk menjadi tenaga pendidik di sana, lalu ketika melakukan proses ujian dan anak tidak lulus dalam ujian tersebut, ketahuilah itu semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan itu yang terbaik. Apapun keadaan yang kita hadapi, mendidik dan menghadapi anak kita, maka itu semua nikmat, dan di saat yang sama dia juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam banyak contoh dalam Al-Qur'anul Karim, Ibrahim alaihissalam, ubtuliya Ibrahim alaihissalam bi kufri abihi, seorang anak yang diuji Allah dengan ketidak Islamnya atau ketidak mendapatkan hidayah, ayahnya tidak mendapatkan hidayah.
tidak mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ibrahim diuji. Kemudian sebagaimana Nuh alaihissalam diuji dengan ingkarnya anaknya kepada syariat yang dibawa olehnya. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain kaum muslimin, kaum muslimat. Ya, masih banyak yang menjadi ujian-ujian bagi orang tua. Dan orang tua harus sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun setiap orang yang menikah menginginkan hadirnya anak dalam rumah tangga. Tetapi ketika hadirnya atau ketika telat hadirnya anak tersebut atau mungkin belum hadir sampai saat ini, maka dia harus terima itu semua. Ya, harus mencari ridha Allah, harus berserah diri kepadanya, harus tahu bahwa itu adalah ujian. Tidak ada orang yang mampu hari ini untuk bisa menjadikan kita punya anak kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak ada orang yang mampu mengambil nikmat anak dari kita kecuali Allah. Nah, semua itu hadirnya anak sebagai nikmat atau tidak hadirnya anak di dalam keluarga kita, ingatlah itu semua adalah ujian yang patut kita yang patut kita sadari diri kita bahwa adalah Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Dan di dalam pendidikan anak, keluarga dan apapun, semuanya dalam proses perjalanan hidup kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, Allah Taala menggambarkan dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang surat At-Taghabun. Maka ketika Allah katakan aduwwan lakum, artinya ini menjadi musuh bagi anak kita. Apakah mungkin anak itu menjadi musuh bagi kita kaum muslimin? Artinya bahwa mereka dapat menyibukkan kita dari kebaikan. Inilah makna aduun itu. Bukan musuh secara zat, bukan. Tetapi dengan cinta kita kepada anak kita, dengan perhatian kita kepada mereka, nah, lalu kemudian kita disibukkan oleh anak kita itu dari kebaikan-kebaikan, dari amal-amal. Ya, mungkin ada yang orang-orang yang Masya Allah sibuk dengan mengurus anak, tak bisa lagi dia menjadi orang yang bisa melakukan kebaikan. Bahkan kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini kaum muslimin, kaum muslimat adalah di mana ada sekelompok orang yang tinggal di Mekah ingin berhijrah masuk Islam, lalu kemudian ingin berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun istri dan anak-anak mereka tidak membiarkan ayahnya untuk pergi berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang ayat ini Mujahid mengatakan bahwa demi Allah kata beliau, istri dan anak-anak mereka itu tidak memusuhi mereka di dunia, namun rasa cinta kepada mereka menjadikan mereka melakukan hal haram dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan kaum muslimin, ini ayat luar biasa, bahwa ternyata jangan sampai kecintaan kita kepada anak dan keluarga kita itu kita dengan mudah mengorbankan agama ini. Dengan niat untuk memberikan kepada mereka rezeki, ya, uang, kita menghalalkan sesuatu yang haram. Ini tidak baik. Ketahuilah anak itu musuh bagi kalian. Ya, dia akan menghalangi kita dari kebaikan. Musuh. Ya. Oleh itu kita harus fahami posisi kita, ya, berinteraksi dengan anak kita bahwa dia adalah nikmat, dan di saat yang sama dia juga merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka pesan Allah kepada kita apa kaum muslimin? Fahzaruhum. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Berhati-hati. Ini panduan dari Allah. Artinya ketika hadir anak itu, maka sikap orang tua yang paling baik berhati-hati. Apa maksudnya? Berhati-hatilah kalian dari istri dan anak kalian agar kecintaan
kalian kepada mereka ini tidak mempengaruhi ketaatan kalian kepada Allah. Kecintaan kita kepada anak jangan sampai menghalangi kita beribadah. Makanya ada indikasi yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata anak itu bisa menjadi faktor penyebab kita ini menjadi bakhil. Contoh, ketika terbuka peluang berinfak di depan mata kita, ya, maka kemudian kita punya uang, tapi uang ini enggan kita untuk mengeluarkan sebagian, bahkan mungkin lebih kurang dari separuh dari harta yang kita punya itu. Disebabkan apa? Disebabkan kecintaan kita kepada anak kita. Ini adalah tabungan untuk masa depan anak saya. Ini adalah simpanan untuk masa yang akan datang untuk anak saya. Nah, ini kata Nabi itu mabkhalah, bahwa anak menjadi sebab kita menjadi bakhil. Akhirnya apa? Peluang berinfak hilang, terlewatkan. Anak yang kita harapkan untuk masa depan memakai dan memanfaatkan uang ini, dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, kaum muslimin? Kita boleh membuat sebuah proyeksi, program masa depan, persiapan dengan cara menabung, tapi jangan sampai dengan program itu kita membuat orang yang bakhil di dalam agama Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai kalau kita sudah tidak mau lagi berbuat dikarenakan ini adalah bekal yang harus disiapkan untuk masa depan anak, maka ini jangan-jangan kita masuk kepada indikasi orang yang kena atau orang yang menjadi musuh Al-Quranul Karim, yang menjadi musuh bagi kita, ya, di mana kita menyimpannya, ya. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai ini terjadi. Berhati-hatilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kamu memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka ini merupakan, ya, sebuah kebaikan yang harus kita lakukan. Ada 3, ya. Wa in ta'fu, memaafkan, wa tasfahu, ya, safah itu tidak memarah-marahinya, tidak mencaci maki, wa taghfiru, dan mengampunkan mereka. Ini adalah kalimat yang Allah sampaikan ini di dalam rangkaian ayat ini. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yakni pengampun dan penyayang kepada hamba-hambanya yang berhati-hati dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Dikatakan bahwa jika seorang yang dihalangi istri dan anaknya untuk berhijrah, kemudian melihat orang-orang lain mendahului dan berhijrah, ya, kemudian mempelajari agama Allah dengan baik dan berkeinginan untuk menyiksa anak-anak mereka. Ini kan inilah kisahnya. Jadi setelah mereka Islam, ingin hijrah tapi dihalangi oleh anak-anak mereka. Setelah beberapa tahun kemudian, dia datang ke kota Nabi, melihat orang-orang yang dulu yang ingin hijrah bersamanya atau dia ingin hijrah bersama mereka, ternyata telah banyak perubahan-perubahan dari sisi amal, pemahaman, semangat beragama dan lain sebagainya. Maka kemudian dia berkeinginan untuk kembali ke Mekah, ya, ingin memberikan hukuman kepada anak dan istri mereka. Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Pertanyaannya, wahai saudaraku kaum muslimin kaum muslimat, apakah seluruh istri dan anak menjadi musuh? Tidak. Ya, karena Allah katakan inna min azwajikum, ini menunjukkan lit tab'id, ai sebagian dari istri kalian atau sebagian dari anak-anak kalian itu menjadi musuh, ya, bagi kalian semua. Oleh itu ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini agar kita ngambil ibrah, agar kita bisa ngambil pelajaran tentang keadaan anak itu di tengah-tengah keluarga kita, tentang keberadaan mereka di hadapan kita. Kita harus tahu bahwa anak merupakan ujian dan anak juga merupakan nikmat. Kita harus mampu untuk menempatkan bagaimana pola berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka itu. Allah juga katakan dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wah, sesungguhnya, ya, innama adatul hasar, ya, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, ya, adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ya.
Wa idza kanat adawatul abna min al-ibtila, wala kalaulah ketika permusuhan anak, kebencian anak merupakan bagian dari ujian, maka sesungguhnya fa innal ibtila yakunu aidan bi mahabbatil ibn, yaqulu Abdullah bin Buraidah sami'tu Abi Buraidah yaqul. Ya, ini sebuah hadis yang disariwayatkan oleh Abu Buraidah, Abdullah bin Buraidah, ya, ketika itu dia mengatakan, saya mendengarkan bapak saya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, izda'ul Hasan wal Husain, dan saat itu dia didatangi oleh cucunya Hasan dan Husain, alaihima qamisani ahmarani yamshiyani wa yatharani, mereka berjalan, ya, memiliki dua baju berwarna merah, ya, kemudian mereka berjalan. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi thumma qala, ya, kemudian anak ini Hasan Husain dipangku oleh Nabi, ya, kemudian dibawa ke atas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan sebuah ayat, ya, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Oleh itu mari kita berhati-hati, ya, jangan sampai anak yang Allah karuniakan itu menjadi kan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Ini lagi, bagaimana caranya agar kita selamat dari ujian ini, dan bagaimana caranya agar kita bisa lulus dari cobaan ini. Nah, pertama adalah yang bagi anil abai tarbiyatul abna alal manhajil islami sahih, ya. Pertama langkahnya adalah wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak kita berdasarkan metode pendidikan Islam yang benar, ya, alladzi yatadammanu wiqayatu hadhil alaqa wa tarsyidiha min kila tarafaini, yang kemudian akan mengukuh dan mengawal dua hubungan dan komunikasi dari dua sisi ini. Artinya ini harus kita lakukan kaum muslimin. Kalau orang tua mesti mencari metode pendidikan Islam, cara mendidik anak dengan pola Islami, harus ini berpikir. Jangan kita menjadi korban pendidikan orang-orang Barat, ya, yang ingin mendidik hanya pada usia-usia tertentu, tidak. Tapi kita ingin pendidikan ini syumul, pendidikan yang sempurna, ya. Kedua, lau waqa'atil fitnah faqad ja'a fi sunnatin nabawiyyah, ya, fi hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, fitnatul rajul, ujian seorang itu ada pada keluarganya, ada pada hartanya, ada pada jiwanya, ada pada perdagangannya, ya, yang itu semua dihapus oleh salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus mendidik anak dengan pola pendidikan Islam yang benar, ya. Inilah yang keempat yang menjadi dasar hubungan kita, interaksi kita dengan anak kita. Taib. Yang berikutnya adalah yang menjadi dasar hubungan kita dengan anak-anak kita adalah alaqah qa'imah 'alal bir, bahwa hubungan harus dibangun di atas amal dan kebaikan, di atas kebaikan-kebaikan, ya. Seperti mana kita tahu bahwa al-birru at-tawassu' fi fi'il khair. Al-bir itu adalah kita berlapang-lapang di dalam melakukan kebaikan, atau kita melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Itulah al-bir, ya. Wa birrul walidaini at-tawassu' fil ihsan ilaihima. Berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari mana kita berusaha untuk mendidik atau berusaha untuk berbuat ihsan kepada mereka. Jadi yang harus dibangun kaum muslimin kaum muslimat adalah alaqah qa'imah 'alal bir, jadi bakti. Artinya kebaikan-kebaikan yang harus dibangun. Wa babun azimun yunalu bihi ridallah azza wa jalla. Dengan berbakti kepada orang tua adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Wa asas muhim min ususil alaqa bainal aba wal abna. Merupakan dasar utama yang sangat penting yang harus dibangun hubungan anak ayah dengan anak-anak kita. Ya. Ya, seperti mana disebutkan Nabi Yahya ibn Zakaria
wa annahu barun biwalidayhi. Ini sebutkan. Jadi hubungan yang dibangun itu hubungan kebaikan yang harus dibangun itu. Bukan permusuhan dan kebencian, bukan. Bukan hubungan pura-pura, ya, bukan hubungan tidak dibangun di atas rasa iman, tidak, tapi hubungan yang dibangun di atas dasar iman, yang di atas dasar kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal birri ayadul abna li abaihim bi talabir rahmah, ya, minallahi tabaraka wa taala. Di antara bentuk bir kita adalah mendoakan orang tua kita, ya, mendoakan orang tua kita, kemudian berkasih sayang kepada mereka. Inilah bentuk-bentuk albir yang harus kita ada. Jadi luas babnya, kebaikan harus ditonjolkan dalam hubungan itu. Makanya dalam keseharian kita, ya Bunda, kita sebagai anak mungkin posisinya jangan sampai kita lupa untuk memberikan kabar dan menanyakan kabar orang tua kita dalam hitungan hari, dalam hari-hari yang kita lewati. Ya, dengan alat komunikasi yang hari ini baik, ya, kita bisa memakainya. Bisa kita tidak ada halangan untuk tidak berkomunikasi. Cukup seorang ayah dan bunda mendengarkan apa kabar bu, apa kabar ya, itu kalimat yang sangat mahal dan akan sangat bermanfaat dan sangat memberikan pengaruh di hati orang tua kita. Oleh itu ikhwan wa akhwati fillah, ya, mari kita bersama-sama untuk membangun hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak kita di atas hubungan albir, ya. Wa alaqatul bir laysat faqat min al-abna nahwal aba, bal aidan min al-aba nahwal abna. Yang harus dibangun bukan hubungan baiknya anak ke ayah atau satu arah saja, tidak, tetapi hubungan yang dibangun saling ayah ke anak ke ayah, begitu, ya. Fakama anna fil Quran surah jaliyah lima yajib an yakuna alaihi al-ibn min atf wa syafaqa 'ala al-abawaini mahma ala sya'nu. Karena Al-Quran telah dijelaskan betapa Al-Quran meminta untuk kita selalu berbakti kepada orang tua kita, walaupun anak kita melebihi keadaan yang melebihi posisi dan jabatannya anak kita, tetap anak kita, maka wajib untuk membangun bakti kepada orang tua kita. Ya, jadi kaum muslimin kaum muslimat, ini harus kita bangun, ya, dalam kehidupan kita. Ya, kemudian fa inna alaqatal bir tamtad ila silati ashabi wuddil aba. Bentuk daripada birnya kita kepada bapak kita adalah menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat dekatnya orang tua kita, menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang sering bersama orang tua kita. Jadi subhanallah, Islam itu sangat luar biasa indahnya. Bentuk bakti kepada orang tua tidak cukup dengan, tidak hanya dibatasi kita memberikan bantuan, memberikan kata-kata yang baik kepada orang tua kita, meringankan urusan, tidak, tapi ternyata, ya, hubungan bakti itu bisa kita lakukan dengan cara menghormati sahabat dan teman daripada orang tua kita, dan itu sangat di dalam Islam sangat jelas, ya, pembahasan itu. Jadi betapa banyaknya pembahasan bir itu dalam pembahasan yang telah dicontohkan oleh para ulama kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ya, mari kita berusaha untuk sekuat tenaga yang kita punya untuk membangun hubungan baik dengan orang tua kita, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, ya, kemudahan untuk melakukan amal baik dan melakukan bakti kita kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Inilah 5 dasar pokok yang harus kita pahami, ya, hubungan kita dengan anak kita. Yang pertama adalah hubungan ibadah kepada Allah, yang kedua adalah hubungan yang dibangun adalah hubungan fitrah kita, yang ketiga adalah hubungan tanggung jawab, dan hubungan dibangun atas ujian, kemudian hubungan di atas amal bir wassilah. Wallahu ta'ala alim shawab, ya. Semoga Allah berkahi dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala alam shawab, dan saya serahkan kepada saudara saya Ustaz Rai. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas mengenai prinsip dasar hubungan ayah dan anak bisa kita terapkan juga dalam keluarga dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup saja, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0823 33 55 31.
Untuk pertanyaan pertama Ustaz, masih masalah keluarga Ustaz. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menasihati ibu yang sudah berpisah dengan ayah tapi tetap seolah-olah memberikan cerita dan pemahaman kepada adik-adik bahwa ayah banyak salahnya? Apakah ini dibenarkan atau bagaimana saya selaku anak yang paling besar untuk bisa mengingatkan ibu? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'in wa khairul khata'in tawwabin. Setiap anak Adam itu bersalah, dan setiap yang bersalah yang paling baik di antara mereka adalah orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada kebenaran. Dan pada posisi di mana seorang ibu yang sudah berpisah dengan suaminya dikarenakan terjadi perselisihan, lalu kemudian ibu selalu menceritakan keburukan-keburukan ayahnya. Maka di sini sebagai seorang anak, yang pertama harus mengingatkan bunda dari apa yang dia lakukan, karena dikhawatirkan cerita-cerita itu akan membuat rasa benci dan rasa tidak nyaman di hati anak dengan cerita-cerita itu terhadap ayahnya. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya, maka dia tetap harus berbakti dan berbuat baik kepada ayahnya. Ini yang pertama. Jadi ingatkan bunda dengan sebaik-baik kata, dengan semulia-mulia adab, agar yang kita inginkan adalah perbaikan. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kemungkaran itu harus dirubah. Maka ini adalah aib yang diceritakan terus, kesalahan-kesalahan yang diungkit-ungkit. Maka pada posisi ini kita sebagai anak yang faham itu tidaklah terpuji dan tidak baik, maka tegur bunda kita dengan sebaik-baik kata dan semulia-mulia adab. Jangan sampai dia tersinggung dengan apa yang kita inginkan. Tujuan kita adalah memperbaiki agar bunda berhenti dan tidak lagi berbicara tentang itu. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai anak harus mencerna, sebagai anak harus mencerna, melihat, bisa jadi kata itu bisa bertambah, kata-kata bisa bertambah, karena ucapan ketika emosi tidak sama ucapan ketika dalam penuh kasih. Kesalahan bisa ada, tapi mungkin tidak seberapa. Dikarenakan rasa amarah di dalam dada itu akan bisa membuat kata-kata bertambah. Oleh itu ikhwani, pahami bahwa ketika cerita disampaikan, maka seraplah berita itu, dengarkanlah berita itu, namun setelah itu dicerna, jangan diambil mentah-mentah sehingga membuat hati kita benci dan terluka. Saya yang ketiga sehingga katakan bahwa seberapa buruk pun kondisi orang dalam hidup ini, maka janganlah kita membenci berlebih-lebihan. Habibaka haunama. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka bencilah pada kadarnya. Sampaikan ini kepada bunda kita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi suatu saat nanti bisa jadi akan menjadi orang yang dicintainya. Habibaka haunama wa baghidaka yaumama au haunama. Berikan kata-kata itu sewajarnya saja, jangan benci berlebih-lebihan. Kalau kita mencintai seseorang pun demikian, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mencintai, karena bisa jadi satu saat akan membencinya. Maka itulah khairul umuri awsatuha, kesalahan diberikan kadar kesalahan itu, ditegur sesuai dengan kesalahannya. Kecintaan yang rasa cinta di hati untuknya, maka itu harus kita berikan dengan dibungkus oleh cinta kepada Allah dan
cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah dipandu bahwa melalui cinta kita diajari bahwa kita memiliki itu tidak akan sempurna. Oleh itulah ikhwan wa akhwati fillah nabiyakumullah, kesalahan jangan dijadikan sebagai pemicu dan api untuk menyalakan kebencian di hati anak-anak kita. Ya, kesalahan mantan suami kita jangan menjadi pemicu api kebencian di hati anak-anak kita. Berilah penilaian sekedar dan sewajarnya, dan berikanlah kata-kata yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Ya, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan dan aib-aib kita. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh akhi atau ukti yang bertanya mengenai pertanyaan tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, mohon bertanya, Ustaz. Kami bersahabat 3 orang sudah cukup lama semasa sekolah dan sampai saat ini masih tetap bersahabat. Kalau dulu di persahabatan kami kurang terlalu intens dalam hal-hal agama, boleh dikatakan kurang pengetahuan dan sebagainya. 2 bersahabat, saya sudah mulai hijrah atau sudah mulai mengaji mengenai keilmuan dan juga keislaman. Tapi ada 1 sahabat yang belum bisa kami rangkul, karena dari hal yang dikatakan mereka masih memandang atau sahabat saya yang satu ini masih memandang kita masih seperti yang dulu. Dia tahu, saya tahu bagaimana kalau kamu atau kalian dulu. Jadi jangan sok menggurui. Ini bagaimana mengungkapkan kepada sahabat kita ini bahwa kita sudah berbeda dari yang dulu, untuk mengajaknya kepada kebaikan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama, saya bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, meminta kepadanya yang Maha Kuasa agar Allah Subhanahu wa taala langgengkan persahabatan antum bertiga di dalam kebaikan dan cinta di dalam kebaikan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bagaimana menyikapi sahabat yang seperti ini, maka yang pertama, akhi fillah atau ukhti fillah, kita tetap harus menjaga syariat-syariat ini, ya, tanpa kita harus mengalah. Itu yang pertama, ya, dalam kondisi apapun kita yang sudah paham ini, yang sudah mengaji misalnya, yang sudah berhijrah, maka lakukan terus semangat di dalam beragama dan istiqamahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, sampaikanlah kebenaran kepada sahabat kita tadi. Sampaikanlah kebenaran kepada dia. Tugas kita hanya menyampaikan, akhi au ukhti fillah. Tidak memberikan keputusan atau merubah dirinya. Walaupun dia mengatakan kepada kita, "Allah, saya tahu dulu kalian seperti apa," itu kan? Ya, janganlah sok menggurui, atau jangan sok suci, atau janganlah merasa orang hebat hari ini. Biarkan itu kata-kata itu disampaikan. Jangan membuat diri kita berubah, karena setiap kebenaran yang disampaikan mestilah ada tantangan dan cobaan. Kita harus sadar itu, ya. Dan bersungguh-sungguhlah mengajaknya di dalam kebaikan. Mungkin sekali, mungkin 2 kali, ataupun lebih. Dalam setiap momen dan kondisi, dalam setiap perjumpaan dan pertemuan, ya, ajaklah dia di dalam kebaikan dan agama Allah yang sudah kita rasakan, gitu ya. Bahwa agama ini ada nikmatnya, ada iman itu ada rasanya. Anda sudah merasakan iman itu, Anda sudah merasakan nikmatnya berislam itu dengan yang sempurna. Berpijak di atas agama Allah, berpijak berdasarkan dalil, ya, Al-Quran, baik itu sunnah, ataupun misalnya, ya, contoh-contoh dari kehidupan para as-salafil ummah, ya. Jangan pernah bosan, akhi fillah, untuk mengajak dan menyampaikan kebenaran itu. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan. Jangan pernah kita merasa kerdil, jangan pernah kita merasa kecil. Sampaikan terus walau ditolak. Sampaikan terus walau kita dihina. Tidak masalah. Dan terakhir, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar
ya Allah berikan hidayah kepada saudara kita itu, dan Allah kokohkan kita di jalannya, dan agar Allah berikan petunjuk kepada sahabat kita tadi. Karena Allah yang memiliki hatinya, Allah yang membolak-balikkan hatinya, dan hati kita berada di tangan Allah tabaraka wa taala. Maka doakanlah, ya muqallibal qulub tsabbit ya qalbahu ala dinik wa tsabbit dinahu ala ta'atik, atau tsabbit dinahu ala ta'atik. Artinya kita minta kepada Allah agar Allah kokohkan dia di dalam agama, dan agar Allah luruskan dan Allah berikan kepadanya hidayah. Ini penting saudaraku. Alhasil dari Allah, kita hanya berusaha sebagai sahabat, dan itulah teman yang baik sesungguhnya. Ya, teman yang baik itu bukanlah yang memuji-muji kita saja, tetapi teman yang baik, wahai saudaraku, adalah orang yang menunjukkan kesalahan kita. Bahkan para salaf ada di antara mereka yang memberikan hadiah kepadanya, ya, kepada siapa yang memberikan kesalahan-kesalahan, yang menunjukkan kesalahan-kesalahannya, atau yang mengingatkan kesalahan-kesalahannya, diberinya hadiah. Karena itu bentuk positif, perilaku yang baik. Maka kita sebagai sahabat, berikanlah di samping kita bersabar, di samping kita mendoakan, di samping kita terus istiqamah di dalam menyampaikan kebaikan, dan di antara jalan lain yang bisa kita lakukan adalah kita berikan hadiah-hadiah ya, berupa apa saja yang disenangi olehnya, ya, hadiah-hadiah yang bisa membuat dia senang dengan kita. Nabi SAW katakan itu ya, bahwa maukah kalian aku tunjukkan ya, bahwa kalian, jika kalian lakukan ini semua, maka kalian akan masuk surga ya. Maka Nabi menyebutkan beberapa tahapan-tahapan ya. Maka Nabi menyebutkan di antaranya ucapkanlah salam, dan karena salam itu akan membuat terikatnya hati. Kemudian tidak cukup dengan salam, kita lanjutkan dengan pemberian bukti berupa hadiah-hadiah kepada saudara-saudara kita. Lakukan itu wahai saudaraku. Jangan ambil perasaan, kalau bahasa orang hari ini, jangan tersinggung dengan kata-kata yang seperti diungkapkannya tadi. Doakanlah selalu kebaikan untuk saudaranya, doakanlah selalu ya ampunan dan hidayah untuk saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berkahi kita semua dan berkahi persahabatan kita di dunia ini, dan Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya, dan mudah-mudahan juga persahabatannya bisa langgeng ya. Kalau sudah Ustaz jangan baperan. Jangan baperan. Kita ke pertanyaan terakhir sebetulnya Ustaz untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bagaimana hukumnya jika kita menceritakan masa lalu yang sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan setelah kita menyadari hari ini, dengan harapan yang orang yang kita ceritakan ini tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kita? Nah, Ustaz. Ini masa lalu kita, yang artinya ini kepada sahabat ya. Nah, Ustaz. Taib, masa lalu itu adalah kenangan-kenangan buruk ya. Maka di sini ada sebuah prinsip yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari ya, bahwa masa lalu yang buruk ya tidak untuk kita ceritakan, ya, tidak untuk kita obral, dan tidak untuk kita beberkan ya kisah masalah-masa lalu kita, namun bisa kita mengambil ibrah ini. Tidak perlu kita sebutkan kita, tapi bisa kita pakai dengan bahasa umum gitu ya. Ya, bahasa umum gitu, bahasa umum. Kenapa demikian? Karena Allah telah menutup aib kita. Kenapa kita buka setelah Allah menutup aib-aib kita? Nah ini. Jadi kalau kita pernah hanyut di dalam sebuah kemaksiatan atau perbuatan yang itu dibenci dan tidak sesuai dengan syariat, maka ambillah ibrah gitu ya dari peristiwa itu, untuk diambil baik dari diri kita dan untuk orang lain ya. Bisa kita ceritakan dengan bahasa umum ya, tidak menceritakan diri kita sendiri ya. Karena sesungguhnya Allah telah menutup aib-aib kita itu sendiri ya. Kenapa kita harus menceritakan aib-aib kita kepada orang lain? Jadi dengan pola menceritakan dengan bahasa umum tadi, insya Allah orang akan bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Dengan pola itu kita tidak membuka aib kita sendiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib-aib kita dan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya
Insyaallah di esok hari di jam dan frekuensi yang sama kita akan lanjutkan kajian bersama Ustaz. Untuk hari ini kita cukupkan. Apa untuk semua salah kata dan kita bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.